Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa hebat. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Silakan Mbak Keisa untuk memimpin doanya. Silakan Mbak Keisa. Nah anak-anak, supaya kegiatan kita pada pagi hari ini semakin semangat lagi, kita ice breaking sebentar. Jadi ice breakingnya nanti kita tepuk bola. Anak-anak sudah pernah melakukan tepuk bola? Belum pernah? Kalau belum pernah, Pak Guru akan mengajari anak-anak tepuk bola itu seperti apa sih. Jadi nanti ketika Pak Guru bilang tepuk satu, anak-anak tepuk tangan satu kali ke arah kanan. Tepuk dua, kanan, kiri. Tepuk tiga, kanan, kiri, tengah. Tepuk empat, kanan dua kali, kiri dua kali. Tepuk lima, kanan dua kali, kiri dua kali, tengah satu kali. Paham? Paham? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, coba kita ice breaking secara bersama-sama. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru mempunyai sebuah video. Nah, jadi nanti tugas anak-anak adalah mengamati video tersebut. Setelah mengamati video tersebut, nanti Pak Guru akan melakukan sesi tanya jawab kepada anak-anak yang berkaitan dengan video tersebut. Nah, perhatikan ya. Ini ada tidak benar. Soalnya penasaran sama ceritanya begini. Akhirnya kalian berhasil dengan menemukan tombol ataupun dari otomatis menjadi dua. Lalu itu bisa membawa waktu yang tidak secara bersama. Kita menemukan tombol tersebut. Lalu dia mewakili orang-orang tidak sampai kayak gini. Anak-anak, video tadi bercerita tentang apa? Robot pembersih sampah. Nah, kira-kira dari video tadi, bagaimana sikap penemu tadi? Apakah langsung berhasil? Apakah langsung berhasil atau tidak? Tidak. Akan tetapi bagaimana sikap dari penemu tadi? Bagaimana? Apakah dia itu langsung menyerah atau memperbaiki penemuannya? Memperbaiki penemuannya. Nah, jadi dari video tadi itu bercerita tentang robot pembersih sampah. Nah, dari video tadi dapat dijelaskan bahwa
robot yang tadinya diciptakan itu tidak langsung berhasil, tetapi mengalami kegagalan. Nah, tetapi sikap dari penemu robot tersebut, dia tidak pantang menyerah. Nah, dia selalu memperbaiki robot tersebut dan akhirnya apa? Robot tersebut menjadi sebuah robot yang sempurna. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini nanti yang berkaitan dengan sampah. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis masalah dan mencari alternatif solusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang kedua ini nanti anak-anak itu bisa mencari solusi atau alternatif supaya sampah yang ada di sekitar kita itu dapat kita kurangi atau kita tanggulangi seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Nah, coba anak-anak perhatikan di depan. Di sini Pak Guru mempunyai sebuah artikel yang berjudul Masalah Sampah di Indonesia Belum Terkendali. Hasilkan 69 juta ton setiap tahun. Bayangkan anak-anak, sampah yang ada di negara kita itu totalnya 69 juta ton. 69 juta ton itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan sampah yang ada di sekitar kita, yang tentunya berserakan di sekitar kita, dibandingkan dengan total 69 juta ton, tentunya tidak ada apa-apanya. Kalau kita biarkan sampah-sampah tersebut menumpuk, apa yang akan terjadi? Bisa saja menyebabkan banjir. Kemudian berdampak atau tidak pada kesehatan kita? Berdampak. Tentunya bibit-bibit penyakit akan mudah menular kepada manusia. Ini jika tidak kita tanggulangi. Nah, kemudian di sini ada sebuah diagram informasi. Nah, komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Nah, di sini ada sisa makanan. Nah, sisa makanan ini itu totalnya 39,37%. Nah, kemudian yang kedua yang paling banyak adalah plastik. Plastik di sini totalnya 19,56%. Nah, coba diperhatikan ke depan. Di sini Pak Guru mempunyai contoh gambar macam-macam sampah. Nah, di sini ada sedotan, ada kulit pisang, obat-obatan, botol kaca, suntikan, dan sebagainya. Nah, dari gambar-gambar tersebut itu dapat dijelaskan macam-macam jenis sampah. Sedotan bekas itu termasuk jenis apa? Anorganik. Kemudian kulit pisang termasuk jenis apa? Organik. Botol kaca termasuk jenis sampah B3. Nah, jadi sampah B3 itu sampah yang mengandung bahan berbahaya yang dapat melukai tubuh kita. Kegiatan berikutnya anak-anak, nanti anak-anak akan Pak Guru ajak untuk pergi ke luar kelas untuk melihat
sampah yang ada di tempat sampah. Apakah sampah-sampah yang ada di tempat sampah itu sudah sesuai dengan jenisnya atau masih campur menjadi satu? Anak-anak coba diperhatikan, di tempat sampah ini ada plastik, ada sampah kertas, ada sampah daun, yang semuanya itu dalam satu wadah, belum dipisahkan sesuai dengan jenisnya, ya kan? Di sini ya, perhatikan, ada sampah plastik, ada ini kertas, ini juga ada daun, semuanya masih dalam satu wadah, belum dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti itu ya. Nah, anak-anak coba diamati di tempat sampah ini isinya sampah-sampah apa saja, nanti diamati ya, coba diamati. Sudah? Jadi di tempat ini sampah-sampah yang ada di sekolah kita itu dikumpulkan. Nah, kemudian setelah dikumpulkan, supaya jumlah sampah yang ada di sekolah kita itu tidak semakin banyak, kemudian sampah-sampah tersebut diapakan? Diapakan? Dibakar. Nah, salah satu bentuk penanggulangan semakin banyaknya sampah di tempat kita atau di sekolah kita itu adalah dengan cara dibakar. Nah, selain itu ada juga yang diangkut menggunakan mobil sampah. Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita kembali ke dalam kelas. Ayo. Anak-anak, tadi kita sudah belajar di luar kelas. Kita sudah melihat berbagai jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Kita juga sudah melihat upaya apa yang sudah sekolah kita lakukan supaya jumlah sampah yang ada di sekolah kita itu berkurang. Nah, coba Pak Guru mau bertanya, menurut anak-anak, sekolahan idaman anak-anak itu seperti apa? Apakah menginginkan sekolah yang banyak sampah, atau kotor, atau yang bersih, banyak pepohonan? Seperti apa sekolah idaman menurut anak-anak? Yang bersih dan banyak pepohonan. Tidak ada yang menginginkan sekolah yang kotor banyak sampah? Tidak ada. Nah, kemudian dari hasil observasi kita di luar kelas tadi, kemudian jenis sampah apa yang ada di lingkungan sekitar kita tadi? Ada apa saja tadi? Plastik. Ada plastik, apa lagi? Kertas, apa lagi? Apa? Dedaunan, apa lagi? Botol. Botol apa tadi? Botol kaca. Nah, menurut anak-anak, di tempat sampah tadi, apakah sampah-sampahnya sudah diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya atau masih bercampur? Masih bercampur. Berarti belum diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya ya? Nah, belum berarti. Kemudian, menurut anak-anak, dengan semakin banyaknya sampah yang ada di lingkungan kita, dampaknya apa untuk lingkungan kita? Dampaknya apa? Apa? Dapat menyebabkan banjir, ya benar. Apalagi? Ya, lingkungan menjadi kotor. Apalagi Mbak Reza, untuk kesehatan kita bagaimana? Kita semakin sehat atau malah bisa menimbulkan sakit? Nah, dapat menimbulkan penyakit jika ini tidak segera ditanggulangi, gitu ya. Kemudian, solusi apa
yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi banyaknya sampah yang ada di sekitar kita. Tadi apa? Yang sudah dilakukan? Nah, dibakar. Kemudian apa lagi? Yang setiap pagi dia apa? Diangkut menggunakan mobil sampah. Nah, ini sudah berjalan ya di SD kita. Jadi untuk menanggulangi semakin banyaknya sampah yang ada di lingkungan kita, SD kita itu sudah melakukan solusi. Yang pertama adalah dibakar sampahnya, dan yang kedua adalah diangkut menggunakan mobil sampah. Setiap kelompok akan mengerjakan 3 LKPD sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, supaya tidak tabrak-tabrakan, nanti kelompoknya Mbak Risa mengerjakan LKPD pos pertama. Untuk Mbak Puput dan kelompoknya nanti mengerjakan LKPD pos kedua. Dan untuk Mas Haikal dan teman-teman nanti mengerjakan pos 3 terlebih dahulu. Paham? Kalau sudah paham, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi pos 1 untuk kelompoknya Mbak Risa nanti bermain dalam labirin. Di sini ada sampah dan tempat sampah. Bagaimana caranya Mbak Keisha dan kelompoknya menemukan jalan keluar menuju ke tempat sampah? Kemudian pos 2 Mbak Puput dan kawan-kawan tugasnya adalah mengklasifikasikan jenis-jenis sampah, ya termasuk jenis sampah organik itu apa, anorganik apa, B3 apa. Dan yang pos ketiga kelompok Mas Haikal dan teman-teman nanti bermain ulang tangga. Berapa? 5. Jadi naik tangga. Nah, ini gambar roti ya. Nah, roti berarti termasuk sampah apa? Organik, benar sekali. Nah, sekarang gantian Mas Haikal. 1. Ini gambar tong sampah. Coba Mas Dani, kita 5 maju 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 naik. Ini cara mengolah sampah. Di sini cara mengolah sampah dia pakai ini dibakar. Coba sekarang Mas Haikal 5. Nah, kuis. Silakan Mas Haikal menulis pertanyaan. Nah, silakan coba.
Mas Fahri diputar jadinya. Nah, 4. Silakan masuk 4 kali. Nah, 4 di sini tanda tanya. Berarti Mas Fahri dan Mas Yosi harus menjawab soal dari pertanyaan yang sudah dituliskan oleh Mas Rika. Nah, pertanyaannya di sini tadi dibaca kemudian dijawab. Ini dibaca kemudian dijawab. Dibaca yang keras sudah. Nah, bukan cara mengolah sampah. Tadi jawabannya apa? Dijawab langsung aja. Dua cara mengolah sampah tadi bagaimana? Dibakar. Ya, benar sekali. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kegiatan berikutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Nah, sebelum kegiatan presentasi dimulai, Pak Guru mau bertanya. Tadi ketika bermain ular tangga, kelompok 1 yang menang siapa? Mbak Halwa. Oke. Kelompok 2 yang menang siapa? Mas Fawas. Kelompok 3 Mas Daninya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau sudah, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok pertama yang maju adalah kelompoknya Mas Haikal. Nanti dilanjut kelompoknya Mbak Keisha. Paham? Kalau sudah paham, silakan kelompok Mas Haikal maju ke depan kelas. Tadi untuk pos 1 ini adalah disuruh mencari jalan menuju tempat sampah. Nah, walaupun jalannya berliku-liku ya, tetapi anak-anak sudah berhasil menemukan jalan menuju ke tempat sampah ya. Ini sudah benar sekali. Kemudian memilah sampah, anak-anak juga sudah bisa memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya. Kalau di sini contoh sampah organik, ada kulit pisang, daun kering, kulit telur dan sebagainya. Kemudian sampah anorganik, ada kantong plastik, kemudian ada sedotan dan sebagainya. Kemudian sampah yang termasuk B3, ada anti bekas, botol kaca, suntikan dan sebagainya. Nah, dari hasil diskusi yang sudah anak-anak laksanakan tadi, ternyata anak-anak sudah berhasil untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di pos masing-masing. Nah, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Ternyata anak-anak semuanya itu mudah memahami materi yang Pak Guru sampaikan tentunya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian di sini Pak Guru mempunyai lembar refleksi yang mana nanti harus anak-anak isi. Seperti ini ya. Pak Guru bagi terlebih dahulu. Nanti diisi. Nah,
Coba kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba. Nah, tadi jenis sampah ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga sampah D3. D3 itu adalah sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Itu. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru mau bertanya, apakah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah tercapai? Yang pertama, memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, memahami jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita. Apakah sudah tercapai? Sudah. Kemudian, yang tujuan kedua, menganalisis masalah dan mencari alternatif solusi. Tadi kita sudah mengetahui solusinya ya, untuk menanggulangi banyaknya sampah. Berarti sudah tercapai atau belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih memahami pemahaman anak-anak terhadap materi pada pagi hari ini, di sini Pak Guru mempunyai lembar evaluasi, nanti dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Paham? Kalau paham, Pak Guru akan membagi lembar evaluasinya. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa nama, nomor, silakan dikerjakan. Percaya akan kemampuan masing-masing. Anak-anak, nanti anak-anak di rumah, tugas anak-anak adalah membuat sebuah karya yang memanfaatkan barang bekas. Paham? Jadi nanti tugas anak-anak di rumah adalah membuat sebuah karya yang dapat dimanfaatkan, yang intinya itu bahannya dari bahan bekas. Paham? Kalau sudah paham, waktu juga sudah mau habis. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Mbak Risa untuk memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.